Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, jadallahu wa iyyakum ajmain, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali berjumpa dalam media ini. Tentu saja untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, maka tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang bisa menyesatkan dia. Sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala sudah menyesatkan seorang hamba, maka tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang bisa memberikan dia hidayah. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menyesatkan dia. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dikunci rapat hatinya, maka fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita hidayah berupa nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, yang nikmat-nikmat zahir nampak sekali di hadapan kita, yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita atau kita bisa lihat dengan pandangan basirah, ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wajib senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, sahabat-sahabatnya, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai hari yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Saudaraku rahimanillahi wa ajmain, melanjutkan pelajaran Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-104, yaitu At-Tahziru min Iza'is Shalihin. Peringatan dari menyakiti orang-orang soleh. Peringatan dari menyakiti orang-orang soleh. Dibawakan oleh muallif rahimahullah taala, dibawakan oleh muallif di sini dua dalil. Yang pertama dari surat Al-Hajj ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yudafi'u. Dafa'a yudafi'u, ada huruf an di situ. Dafa'a yudafi'u an. Innallaha yudafi'u an. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membela. Dafa'a yudafi'u, ada huruf an, artinya membela. Anil lazina amanu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang yang beriman. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yuhibbu, tidak mencintai, tidak menyukai, kulla khawanin kafur, setiap orang-orang yang khawan, suka berkhianat. Kafur, orang-orang yang kufur. Kafur itu sigoh mubalaghah
dari kufur. Maksudnya apa? Kufur nikmat. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Sudah diberikan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, dia malah berbuat maksiat. Dia malah tidak mau taat. Dia malah membangkang. Dia malah tidak mau menjalankan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Maka ini kufur nikmat namanya. Walaupun orang-orang tersebut mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW, tapi tidak mau menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW, tidak mau mengikuti ajaran para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Padahal Nabi SAW mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah qarni, zamanku, itu zaman para sahabat. Dan dari sini kata para ulama, wajib kita bermanhaj, kita beragama sesuai dengan manhajnya para sahabat. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah zamanku, yaitu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, murid-muridnya para sahabat, maksudnya tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, dan kemudian orang-orang yang datang setelah mereka lagi, itu muridnya para tabi'in, yang biasa kita sebut, kita kenal dengan istilah tabi'ut tabi'in. Oleh karena itu wajib bersyukur. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yuhibbu kulla khawanin kafur. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang suka berkhianat, menyalahi janji, dan seterusnya. Dan kafur, orang-orang yang senantiasa apa? Kufur terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syahid dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Pokok pembahasan tema dari ayat ini kalimat innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Nanti kita akan jelaskan tentang wali Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, dalam Kitabur Riqaq bab At-Tawadu, hadis nomor 6502. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi SAW bersabda, innallaha ta'ala qala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini sebut hadis apa? Hadis qudsi. Hadis qudsi itu ada yang mengatakan, para ulama menyebutkan bahwasanya hadis qudsi itu berbeda dengan Al-Qur'an. Ada yang mengatakan bahwasanya hadis qudsi itu lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya lafaz Al-Qur'an itu mutawatir. Tidak boleh diganti lafaznya. Tapi kalau hadis qudsi, lafaznya dari Nabi SAW. Oleh karena itu hadis qudsi ada yang sahih, ada yang doif, ada yang hasan, ada yang maudhu juga. Kenapa? Ya lafaznya dari lafaznya manusia. Adapun maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis qudsi nggak boleh dibaca di dalam sholat ya. Tidak boleh dibaca dalam sholat. Karena itu lafaznya, lafaz Nabi SAW. Kalau ada orang sholat baca hadis qudsi, maka sholatnya batal. Misalnya dia habis sholat baca surat Al-Fatihah, dia kemudian qala Rasulullah SAW, innallaha ta'ala yaqul man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Ini sholatnya batal. Kenapa? Karena hadis qudsi itu lafaznya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pahala membaca Al-Quran dengan hadis qudsi juga berbeda ya. Kalau kita membaca Al-Quran itu pahalanya per huruf. Satu huruf diganjar 10 kebaikan. Tapi kalau hadis qudsi ngitung pahalanya gimana Ustaz? Allahu a'lam bishawab. Pahalanya secara jumlah, secara keseluruhan, tidak dihitung per huruf seperti Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Dan para ulama menyebutkan perbedaan
yang lain antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Arba'in An-Nawawi, ada sekitar kurang lebih 5 sampai 6 atau 7 atau 8 perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Nah, di sini hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai berupa kewajiban-kewajiban. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan seorang hamba senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Jika aku sudah mencintai hambaku, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan aku menjadi tangannya yang dia menggunakan tangannya tersebut untuk melakukan sebuah amalan. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Wala in sa'alani la'u'tiyannahu. Kalau dia minta kepadaku, pasti aku akan berikan. Wala in ista'azani la'u'idhannahu. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku akan berikan perlindungan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis ini sahih. Kata para ulama bahwasanya hadis ini merupakan hadis yang sangat agung tentang keutamaan wali Allah. Siapa wali Allah Subhanahu wa taala itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'ada li waliyan." Gitu kan? Barang siapa yang memusuhi waliku. Yang disebut dengan wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Berarti semua orang yang beriman dan bertakwa bisa menjadi wali Allah, Ustadz? Iya. Jadi wali Allah itu bukan hanya orang yang pakai sorban, pakai jubah putih, kemudian dia ceramah di depan mimbar, di depan manusia, di mimbar, bahkan di panggung, sampai subhanallah kakinya tidak nampak di panggung. Artinya apa? Terbang tuh orang. Subhanallah. Apakah itu disebut wali Allah? Kalau dia bisa melakukan hal itu di depan orang banyak dan bisa diulang-ulang, maka kita katakan itu sihir. Itu sihir. Berarti dia bermuamalah, berta'awun dengan siapa? Jin. Apakah itu yang disebut dengan wali Allah? Maka kita katakan bukan. Bisa jadi itu wali setan. Wali setan. Maka ketika seseorang itu barometernya apa, Ustadz, wali Allah itu? Wali Allah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Yunus ayat 62, 63, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun." Itu wali Allah. Allah katakan, "Ala, ketahuilah, sungguhnya wali-wali Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Tidak takut terhadap mereka orang-orang kafir, dan mereka tidak bersedih atas apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Biarin aja orang kafir memperlakukan dia dengan perkataannya, dengan perbuatan, dicemooh, diejek, ini biarin aja. Gak ada masalah, biar Allah Subhanahu wa taala yang akan mengurusi urusan mereka. Terus kewajiban kita gimana, Ustaz, terhadap mereka? Ya kalau kita bisa berdakwah, mendakwahi mereka, dakwahkan. Kalau nggak bisa, namanya hidayah di tangan Allah, doakan. Semoga Allah memberikan kepada mereka hidayah. Dan orang-orang yang seperti ini dari kalangan kaum muslimin juga banyak memusuhi orang-orang yang beriman. Berdakwah dengan dakwah yang benar dimusuhi. Berdakwah mendakwahi tauhid, mengajak pada akidah yang benar dimusuhi, dicaci, dicela, dikatakan inilah itulah, macam-macam. Biarin saja, biar Allah Subhanahu wa taala yang mengurus urusan mereka. Kewajiban kita hanya menyampaikan.
Kewajiban kita hanya menyampaikan. Kalau mereka mau menerima, alhamdulillah. Kalau mereka tidak mau menerima, ya sudah, urusan mereka bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengurus urusan mereka. Sambil kita doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini barometernya, allazina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka disebut wali Allah. Jadi kalau misalnya ada anak-anak muda, remaja, SMP, SMA, sholatnya Masya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tepat waktu di masjid, maka para ulama menyebutkan itu tuh wali Allah tuh. Wali Allah yang beriman dan bertakwa, membela agama Allah. Membela agama Allah caranya gimana, Ustaz? Menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangan, menjalankan perintah. Yang wajib-wajib dilaksanakan, yang sunnah-sunnah juga berusaha mereka amalkan. Yang haram mereka jauhkan, begitu juga yang makruh mereka tinggalkan. Jadi 4 tuh. Mereka bukan hanya melaksanakan yang wajib, tapi juga mereka berusaha untuk mengamalkan yang sunnah. Mereka meninggalkan yang haram, dan mereka juga berusaha untuk menjauhkan diri dari yang makruh. Nah, ini wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka beriman dan mereka bertakwa. Jadi barometernya itu ya, beriman dan bertakwa. Jadi kalau ada orang yang hanya casingnya pakai jubah, pakai sorban panjang, ceramah di depan orang, tapi kakinya tidak menapak di tanah, wah itu tuh ciri-ciri wali siapa? Wali setan. Wali setan. Kenapa? Karena dia bertaamul pasti. Karena dia pasti bekerja sama dengan jin. Gak mungkin orang bisa terbang, gak ada orang manusia bisa terbang, gak ada. Tidak ada. Dan bisa diulang-ulang, bahkan ditonton, dilihat oleh orang banyak. Gak ada manusia bisa melakukan seperti itu kecuali mendapatkan bantuan dari jin. Karena jin itu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terbang. Tapi kemampuan terbang jin berbeda dengan kemampuan terbangnya malaikat. Kemampuan terbang malaikat mampu menembus langit. Tapi kalau jin tidak bisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam hadis qudsi ini, man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka siap-siap perang denganku. Subhanallah. Kira-kira kalau kita perang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, potensi menangnya berapa persen? Bisa kita katakan 0%. Gak mungkin bisa menang. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasukannya luar biasa. Pasukan langit berupa malaikat. Belum lagi pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makhluk-makhluk yang lain. Air. Kita dikasih banjir saja udah kelabakan. Kasih hujan deras beberapa hari tidak berhenti-berhenti sudah kelabakan, banjir. Belum lagi api, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih api, bencana angin puting beliung, angin tornado yang bisa memporak-porandakan segala sesuatu. Itu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Kita terkadang diberikan musibah sedikit saja sudah mengeluh. Padahal itu semuanya adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah perintahkan. Kenapa demikian? Kau bisa mendapatkan musibah? Semuanya karena akibat dosa dan maksiat yang kita lakukan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan berkaitan tentang pengertian wali Allah, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Barang siapa yang beriman dan bertakwa, maka dialah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengatakan allazina amanu wa kanu yattaqun. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya dengan sesuatu yang aku cintai berupa kewajiban-kewajiban. Tadi sudah sebutkan kewajiban-kewajiban dia berusaha untuk jaga, dan yang sunnah-sunnah dia usahakan untuk diamalkan. Ketika dia sudah berusaha untuk mengamalkan yang sunnah, maka Allah akan mencintainya. Sebagaimana kata Allah, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu.
Dan seorang hamba senantiasa berusaha untuk mengamalkan yang sunnah-sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintainya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Kata para ulama, diantara disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya maknanya adalah la yazalu min afalil istimrar. La yazal termasuk fiil-fiil yang menunjukkan istimrar, berkesinambungan. Ai annahu yastamir yataqarrabu ila Allah taala bin nawafil hatta yuhibbuhu Allah. Dia senantiasa berusaha untuk menjaga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang amalan-amalan yang sunnah sampai Allah mencintainya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Dan aku menjadi penglihatannya, wa basarahu allazi yubsiru bihi, yang dia mendengar dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya yang dia mampu mengambil sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari yang diharamkan. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Di sini disebutkan bahwasanya kuntus sam'ahu minal maklum annal hadis laisa ala zahirihi. Sebagaimana yang sudah diketahui, tentu saja makna hadis ini bukan seperti zahir dari lafaznya. Li'anna sam'al makhluk hadithun wa makhluk, karena pendengaran makhluk adalah makhluk. Wa ba'inun anillah, dan tentu saja terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya apa? Maknanya disebutkan oleh para ulama, diantaranya adalah ada yang mengatakan maknahu annal insan idza kana waliyan lillah. Seseorang jika sudah menjadi wali Allah, penolong agama Allah, dia melakukan yang wajib-wajib, mengamalkan yang sunnah-sunnah, meninggalkan yang haram, dan juga berusaha untuk meninggalkan yang makruh, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, wa tadzakkara wilayatullah, dan dia pun menjadi wali Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjaga agama Allah, maka Allah akan menjaga pendengarannya. Nah, ini maksud dari kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi. Aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Artinya Allah akan jaga pendengarannya. Dari apa? Dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendengarkan sesuatu yang buruk, ghibah kah, namimah kah, atau musik kah, Allah jaga pendengarnya sehingga apa? Musik itu tiba-tiba mati misalnya. Atau dia tidak bisa mendengar musik itu. Caranya gimana? Ya Allah yang punya cara ya. Karena Allah yang menjaga dia. Hafidhu sam'ahu fayakunu sam'ahu tabi'an lima yurdillahu azza wajal. Maka pendengarannya menjadi pendengaran yang hanya bisa mendengar yang Allah ridhoi saja. Subhanallah ya. Ini berarti dia sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala pendengarannya. Begitu juga penglihatannya, begitu juga tangannya, begitu juga kakinya. Anggota tubuhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa berbuat maksiat. Kok bisa begitu? Ya, ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya cara, Allah yang punya cara. Ada juga yang mengatakan qila al-makna anna Allah yusaddiduhu fi sam'ihi wa basarihi wa yadihi wa rijlihi. Wa yakunu al-makna an yuwaffiqa hadzal insan fi ma yasma'u wa yubsir wa yamshi wa yabtish wa hadza aqrab anna al-murad tasdidullah ta'ala al-'abda fi hadhil jawarih. Mana yang kedua ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala saddada yusaddidu, menjaga atau memperbagus. Memperbagus apanya? Memperbagus pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya dari pendengaran, mata, tangan, kaki, sehingga tangan, seluruh anggota tubuhnya Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hanya mengamalkan amalan-amalan yang Allah cintai dan Allah ridhoi saja. Artinya apa? Dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik.
diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga matanya hanya melihat yang baik-baik saja. Pendengarannya hanya mendengar yang baik-baik saja. Allah yang memberikan taufik, membantu, menolong dia sehingga matanya, telinganya, tangannya, kakinya tidak dia gunakan kecuali apa? Kecuali untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza aqrab, dan makna ini yang lebih dekat ya. Lebih dekat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga atau memberikan taufik kepada anggota tubuhnya untuk senantiasa melakukan amalan ketaatan saja. Wala in sa'alani la u'tiyannahu, kalau dia minta kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala maka pasti aku akan berikan. Subhanallah ya. Wali Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang senantiasa beriman dan bertakwa, kalau dia berdoa, doanya makbul. Makanya hati-hati sama orang-orang yang soleh. Jangan suka menyakiti mereka. Kalau dia berdoa, keburukan untuk Anda. Na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Begitu juga kita jangan dibiasakan mendoakan keburukan untuk orang ya. Kita usahakan, kita berusaha, kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita kaum muslimin. Jangan sampai mereka mendapatkan keburukan. Kita ingin mereka mendapatkan kebaikan sebagaimana kita juga menginginkan kebaikan. Kita doakan mereka mendapatkan hidayah sebagaimana kita juga ingin mendapatkan hidayah. Kita doakan mereka masuk surga sebagaimana kita juga ingin kita masuk surga. Jangan sampai kita doakan keburukan untuk mereka. Kalau mereka menyakiti kita, ya sudah, ya Allah berikan hidayah kepada mereka. Selesai urusan. Tenang hati. Tidak ada rasa was-was, rasa khawatir, sudah biarin saja. Biar Allah Subhanahu wa taala yang mengurus urusan mereka. Kewajiban kita hanya menyampaikan, dan kewajiban kita tidak memaksakan mereka untuk ikut kepada kita. Innama alaika illal balag, kewajibanmu hanya menyampaikan wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka minta berdoa kepada Allah, la utiyannahu, pasti aku akan berikan. Subhanallah. Hati-hati ya. Wala in ista'azani la u'idzannahu, kalau mereka minta perlindungan kepadaku, pasti aku akan berikan perlindungan. Ini janji dari Allah untuk wali-wali Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahid dari hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man adali waliyan faqad azantuh bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, orang-orang yang beriman dan bertakwa, dimusuhi sama manusia. Yang memusuhi orang-orang yang beriman dan bertakwa siapa? Syaitan, dari kalangan manusia atau dari kalangan jin. Karena ketika kita mendakwahkan kebenaran, pasti ada musuhnya. Siapa musuhnya? Setan. Setan dari kalangan manusia itu asyad, lebih buruk daripada setan dari kalangan jin. Oleh karena itu banyak kita dapati orang-orang yang memusuhi dakwah Islam, dakwah tauhid, dakwah yang benar sebagaimana yang didakwahkan oleh Nabi, para Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan kita minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun faidah dari apa yang telah kita sebutkan sangat banyak disebutkan oleh para ulama, di antaranya yang pertama, anna mu'adata awliya illah min kabairiz dzunub. Memusuhi wali-wali Allah yang beriman dan bertakwa itu termasuk dosa besar. Karena Allah katakan, man adali waliyan faqad azantu bil harbi. Ini termasuk dosa besar. Yang kedua, itsbatu auliya illah, menetapkan bahwasanya adanya wali-wali Allah. Dan barometer wali Allah tadi sudah disebutkan, beriman dan bertakwa. Walaupun dia pakaiannya tidak seperti tidak memakai jubah, hanya biasa saja, tapi dia beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa, maka itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Wali itu artinya penolong ya. Penolong agama Allah di muka bumi dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi barometernya orang itu wali Allah atau wali setan, lihat amalannya. Apakah amalannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lakukan, inginkan?
atau malah berseberangan, bertentangan, berlawanan. Ngaku-ngaku wali Allah tapi melakukan kebid'ahan, mengajak kepada kesyirikan, khurafat. Ini bukan wali Allah namanya, ini wali setan. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil adalah isbatul harabah lillah. Penetapan adanya peperangan lillah. Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang bagi orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah, memusuhi orang-orang soleh, memusuhi orang-orang yang beriman. Makanya Allah katakan innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang yang beriman. Dan Nabi SAW dalam hadis qudsi tadi Allah mengatakan man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Yang keempat yang bisa kita ambil faedah dari apa yang kita bahas, isbatu mahabbatillah wa annaha tatafadhal. Penetapan adanya kecintaan Allah, dan kecintaan Allah kepada hamba itu berderajat-derajat sesuai dengan kadar keimanan seorang hamba. Begitu juga pelajaran yang bisa kita ambil adalah al-hatsu ala kasratin nawafil. Anjuran untuk senantiasa memperbanyak amalan-amalan sunnah. Kalau kita sudah berusaha untuk mengamalkan amalan sunnah, maka Allah akan mencintai kita. Dan amalan sunnah itu bisa menjadi sebab mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, bahwasanya penetapan adanya karomah bagi wali Allah. Dan kita sudah bahas, karomah itu tidak bisa diulang ya. Beda sama sihir. Kalau sihir bisa diulang-ulang, bisa dinampakkan kepada manusia. Kalau karomah itu live, siaran langsung, gak bisa diulang-ulang. Dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada mereka. Dan orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga apa yang Allah perintahkan dan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tolong dia. Kalau mereka minta, pasti Allah akan berikan. Kalau mereka minta perlindungan, pasti Allah akan berikan perlindungan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufiknya, kemudahan, agar kita menjadikan seluruh anggota tubuh kita dalam rangka ketaatan kepada Allah, menjauhi maksiat yang bisa mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan kemudahannya untuk senantiasa mengamalkan amalan-amalan sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beriman dan bertakwa, sehingga menjadi penolong-penolong agama Allah di muka bumi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita semua di dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Demikian, semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesalahan-kesalahan kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.